Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dherekaken tansah bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat keparingipun matamah enjang menika kanthi kawontenan sehat kita sami saged hadir memulai kajian Ahad pagi menika kanthi kawontenan sehat. Shalawat ugi salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, pada akhir-akhir ini kita sami wonten sebuah gerakan peduli lindungi diri. Ya, peduli lindungi diri. Lajeng menawi kula yang sami selaku orang muslim, peduli lindungi diri ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim fi adabi ma'an nafsi, tentang adab peduli terhadap dirinya sendiri. Nek peduli lindungi diri itu dengan vaksin, dengan prokes niku lahiriah. Artinya niku secara dohir. Ewa semanten ingkang boten kalah penting, bahkan lebih utama adalah peduli lindungi diri secara batiniah kita sami, secara niku secara batiniah. Yu'aminul muslim bi anna sa'adatu fil hayati. Tiang muslim meyakini bilih kabahagiaan wonten ing gesangipun niku dumunung menawi piyambakipun menika peduli lindungi diri, peduli terhadap dirinya sendiri. Jadi kebahagiaan dunia akhirat niku gumantung sepinten tiang muslim niku mau peduli terhadap dirinya sendiri. Kados tiyang pundi piyambakipun memperhatikan dirinya, membersihkan dirinya, bahkan mensucikan dirinya, itulah yang paling penting bagi seorang muslim. Mula enten ayat qad aflaha man zakkaha. Ada ndak? Sungguh beruntung, teman bejo, teman bahagia wong-wong sing membersihkan dirinya sendiri. Nah, catat peduli lindungi diri itulah beruntung bagi orang-orang yang membersihkan dirinya. Tentu membersihkan dirinya itu dengan al-iman wal amalu shalih, dengan iman dan amal soleh. Tuh. Niki qad aflaha man zakkaha. Ya, surat Asy-Syamsu niki. Jadi sungguh beruntung orang yang peduli melindungi dirinya dengan membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, tiang muslim niku nggih meyakini bilih kebinasaan, kesengsaraan, kecelakaan niku dumunung menawi tiang muslim niku mboten peduli terhadap diripun sendiri. Artinipun mboten kersa membersihkan diri, mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syamsu wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya, orang-orang yang mengotori hatinya itu dengan dosa dan kemaksiatan. Pun jelas nggih, dadi niki lindungi diri, peduli lindungi diri adalah terletak di sini. Nalika piyambakipun mau mensucikan, membersihkan hatinya dengan iman dan amal soleh, dan mau membersihkan dari dosa dan kemaksiatan, maka merekalah sesungguhnya yang peduli lindungi diri itu sendiri. Mula nek wong sing membersihkan diri niku, ya, orang yang peduli terhadap diri sendirinya, ya,
Kama yu'amin muslim bi anna ma tadharu alhi nafsu wa tazakku wa hasanatul iman wal amalu sholih. Jadi orang muslim juga harus mengetahui bahwa sarana peduli lindungi diri itu dengan mensucikan dirinya. Dengan apa persucian itu? Dengan baiknya iman, dengan hasanatul iman, wal amalu sholih. Jadi lindungi diri itu dengan iman dan amal soleh. Wa ana man tadassabihi wa tahbusu wa taksudu wa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Adapun mengotori dirinya niku adalah dengan kekufuran dan kemaksiatan. Maka keduanya ini penting bagi kita kenal gitu. Jadi peduli lindungi diri itu. Oleh sebab itu, seorang muslim harus senantiasa wonten ing selama gesangipun kersa untuk peduli memperhatikan diripun piyambak. Memperdulikan dirinya sendiri. Lah sakniki napa sarananipun tiyang muslim niku wong sing peduli lindungi diri niku? Dengan apa? Ada 4 perkara menurut Syekh Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. 4 perkara wong kuwi dikandake punya peduli terhadap dirinya sendiri. Yang pertama adalah at-taubah. Tiyang ingkang mempeduli terhadap dirinya sendiri itu yang pertama harus dia mempunyai sifat taubat kepada Allah. Jadi peduli niku tidak hanya lahiriah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan pola makan, dengan olahraga, tidak hanya itu hanya lahiriah. Akan tetapi yang kalah pentingnya adalah peduli ini dengan apa? Taubat. Napa sing dimaksud taubat? Al muradu minha at-takhalli an sa'iri dunubi wal ma'asi. Menghentikan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi taubat niku berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Wa nadmu ala kulli bin salib, dan juga harus menyesali terhadap kesalahan dosa yang telah lalu. Sebagaimana syarat taubat niku berhenti, menyesali, wal ajmu ala admil udati ila dzambi fi muqbilil umri. Kemudian dia berazam, berniat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu pada akhir hidupnya itu. Nah, tiyang ingkang bertaubat kepada Allah ini maka termasuk orang yang beruntung. Coba lihat di dalam surat An-Nur ayat 3, Allah ngemutaken dhateng kita sami, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, kebahagiaan, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, letak keberuntungan, kebahagiaan niku menawi tiyang menika kersa bertaubat. Niki Al-Qur'an surat Nur, resep saking Allah. Niki petunjuk Allah datang kita sami, keberuntungan, kebahagiaan itu terletak nek wong kuwi mau untuk bertaubat, ngemuti bilih. Tiyang gesang menika mboten enten ingkang saged lepas saking dosa lepat. Semua orang akan mengalami dosa dan kesalahan. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Sesungguhnya semua anak Adam itu mesti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Maka pertaubatan ini termasuk bentuk wong kuwi peduli lindungi diri. Orang nganggo taubat berarti wong niku mboten peduli terhadap badanipun piyambak. Sedangkan dia meyakini bahwa ia tidak bisa lepas saking dosa lepat. Ewa semanten tidak mau bertaubat, berarti niku wong mboten peduli terhadap dirinya sendiri. Ora peduli lindungi diri lah niku wong sing mboten gelem bertaubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dhateng kita sami, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, perintah Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
kanthi bertaubat kalau mau, semoga Allah menghapus dosa kesalahanmu. Jadi kanthi bertaubat niku Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya, bahkan Allah akan memuliakan dengan surga yang mengalir di bawahnya mata air sungai. Nah, oleh sebab itu, mula taubat niki salah satu bentuk pangkal keberuntungan. Mula nek wong ora gelem bertaubat, berarti wong niki mboten peduli terhadap badanipun piyambak. Berarti dia nggak mau peduli terhadap dirinya sendiri. Taubat banyak dilakukan oleh para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, para generasi salafus salih niki senantiasa taubat menghiasi dirinya. Sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubullaha fil yaumi mi'ata marrah. Wahai orang manusia, Allah memanggil, Rasulullah menyeru kepada semua manusia, tidak hanya orang yang mukmin, termasuk orang yang kafir. Ya seru, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa ini atubullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku bertaubat kepada Allah setiap hari lebih 100 kali. Di riwayat lain aksara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali di riwayat Muslim. Niki pemot datang kita sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piantun pilihan Allah ingkang sampun dipun ampuni dosanya oleh Allah, bahkan sampun dijamin masuk surga dening Allah. Ewa semanten beliau senantiasa bertaubat kepada Allah. Amargi taubat wit ciri wong sing peduli lindungi diri. Meskipun dia tidak mempunyai kesalahan, meskipun Nabi telah diampuni oleh Allah, beliau senantiasa bertaubat, bahkan lebih banyak daripada kita semua mungkin. Saben satu hari bertaubat, beristighfar lebih dari 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni, surga sudah ditetapkan untuk beliau. Tapi taubat ini ciri orang yang peduli lindungi diri. Seandainya ini bukan ciri orang yang peduli lindungi diri, ngapain wong sudah diampuni dosanya? Ngapain wong sudah dijamin masuk surga? Lah, mula peduli lindungi diri itu yang pertama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau sampai mengatakan, man taba qabla an tatlu asamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang memiliki dosa, kemudian dia bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini janji Allah datang kita sami. Menawi tiyang menika gelem mau bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat sebenarnya paling tidak 3 tadi ya. Yang pertama adalah dia berhenti dari dosa dan kesalahan, kemudian dia menyesali, kemudian yang ketiga ia berjanji kepada dirinya untuk tidak akan mengulangi selama-lamanya. Lah inilah ciri-ciri orang yang mempunyai kepedulian terhadap dirinya sendiri. Kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, inna wa yabsudu yadahu bil-lail yatuba musiin nahar. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya pada waktu malam liyatuba musiin nahar, untuk menerima mengampuni dosa dari orang pada siang harinya. Jadi kalau malam hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang yang bertaubat dari dosa siang harinya. Kemudian wayabsutu yadahun bin nahar liyatuba musiil lail, dan Allah pun juga membentangkan tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa pada waktu malam hari. Hatta tatlu asamsu min maghribiha, dan ini berlangsung terus menerus ya, untuk terus menerus sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri pertama ya, ciri pertama orang yang senantiasa peduli lindungi diri, maka dia bertaubat. Tanpa bertaubat mboten saged sinebat wong niku peduli lindungi diri. Nomor kalih
Nggih. Sarana tiyang ing winastan peduli lindungi diri niku menawi piyambakipun menika muraqabah. Ya, muraqabah. Wa hiya ayakhudal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Tiyang ingkang merasa diawasi oleh Allah. Tiyang ingkang merasa dilihat oleh Allah wonten ing sadéngah papan lan wekdal. Jadi dia meyakini bilih Allah tansah mirsani dhateng tumindakipun kapan lan di mana. Itu mesti mirsani. Bahkan boten namung mekaten, Allah ugi mangertosi menapa ingkang siningit salebetipun manah napa dene ingkang cetha, maksudnya yang terlihat. Baik yang terlihat maupun sing boten ketinggal, baik yang sifatnya rahasia, Allah mirsani. Bahkan Allah pun akan melihat semua amal-amalannya dan semua dosa-dosanya itu mengetahuinya. Dan diiringi keyakinan bahwa Allah akan membalas amalan baik yang dilakukan, Allah pun akan mengazab dari amalan buruk yang dilakukan. Lan niki nedahaken kesempurnaan gitu. Kesempurnaan iman kepada Allah Ta'ala itu dengan muraqabah. Muraqabah itu. Pramila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirna anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa yang disebut dengan ihsan itu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau melihat, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi yang ibadah awake di sholat yakin Allah mirsani, maka sesungguhnya sholatnya pun akan lebih baik, akan lebih bermutu karena merasa kehadiran Allah di hadapannya. Bagaimana ketika kita berdiri sholat, fa innal rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Ketika orang berdiri sholat itu, maka yakinilah inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya Allah itu berada antara dirinya dengan arah kiblat. Jadi merasa kehadiran Allah, merasa dipun awasi Allah niki mujudaken salah satu sarana wong kuwi peduli. Matemah piyambakipun boten badhe nilaraken kewajiban nerak dateng larangan. Niku nek wong kuwi diawasi. Nek wong iki diawasi nek enten to Pak, panjenengan diawasi. Yo ora wani melanggar aturan. Yo ora wani dhek napa niku ninggalaken kewajiban nek diawasi. Nah ning kadang kala nek sifatnya hanya lahiriah wong kuwi mampu nek diawasi. Nah kan nggih. Wong pegawe niku nek agek diawasi yo tenanan-tenanan. Nek ora diawasi aseme apa? Pengawasan ternyata penting. Pengawasan itu penting. Wong itu diawasi penting. Iki gawane mulan. Nek ajeng diawasi ngono yo bingung kok. Artinya dia mempersiapkan diri. Lah, kula saking menika wong nek ibadah merasa dilihat oleh Allah, maka kualitas ibadah itu menjadi lebih baik. Seorang karyawan akan diawasi oleh supervisornya, maka dia akan membaguskan pekerjaannya. Nah, kalau nek wong kuwi merasa diawasi, maka menjadikan amalan lebih baik dan dia akan bisa menangani ibadah. Ada satu kisah Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Wa qala Abdullah bin Dinar, "Kharajtu ma'a Umar ila Makkah." Abdullah bin Dinar berkata, aku nanti keluar bersama Umar bin Khattab menuju Makkah, dari Madinah ke Makkah. Fa'arasana bi ba'di tariq. Maka kami melewati jalan-jalan di pegunungan lah gitu. Fanhan daro alaina ra'in minal jabal, ketemu saya seorang penggembala di gunung. Lewate neng gunung. Nah, enten mriku enten seorang penggembala ingkang nembe menggembala ternak. Tak ada orang lain kecuali juga dirinya penggembala itu. Ketemulah Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Dinar ini. Dia berkata Umar kepada, ya Ra'in, bikna kata min halina. Benar. Dikit duit. Faqala Ra'in, maka penggembala innahu mamlukun. Maka penggembala itu
ora enek wong liya. Kowe iki srene ngawasi. Cukup kowe ngandalke karo majikanmu, yen kambingnya itu dimakan serigala. Selesai, kamu beruntung ekor kambing. Apa jawab? Ain sorry. Kemudian dia berkata, di mana ain Allah? Lantas di mana Allah? Masya Allah. Mendengar ini, Fabaka Umar. Ini penggembala yang mungkin berpendidikan, boten berpendidikan. Bahkan dia hanya seorang budak, bukan orang merdeka. Di puncak gunung, boten enten pengawas, boten enten polisi, boten enten jaksa, KPK nggih dereng dibentuk. Ewa semanten dia bisa menyaksikan kehadiran Allah sehingga dia menangis dari perbuatan dosa. Umar pun menangis, kemudian dia berkata kepada dia, tunjukkan aku mana majikanmu, tuduhlah aku di majikanmu. Maka kemudian Umar ditunjukkan datang majikanipun kalau mau. Kemudian kepada majikannya, ini budakmu aku beli berapapun harganya. Kemudian budak niku dibeli oleh Umar, kemudian dibebaskan, menghargai betapa kemuliaan muraqabatullah si budak ini. Bayangkan Pak, tidak ada pengawas, tidak ada polisi. Yang mana hari ini muraqabah yang tipis dirasakan oleh sebagian pemimpin-pemimpin kita. Wis eneng pengawas, wis eneng polisi, jaksa, KPK, wis iso nglimpeke coba. Kalau kita lihat, apa kita tidak merasa malu dengan itu si penggembala tadi? Orang berpendidikan tinggi, nggak punya gelar dia, bahkan dia seorang budak, tetapi keimanan muraqabah ini mampu menghentikan diri dari kejahatan dia. Coba Pak, nek bayangke Pak, umpomo para pemimpin ini semuanya ini memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Saya kira nggak perlu ada pengawasan itu ya, nggak ada perlu juga adanya KPK itu. Karena apa? Allah senantiasa mengawasinya. Bahkan di dalam Mujadilah kan diterangkan, alam tara anna wa ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ma yakunu min najwa salasatin ila wa rabium wala khamsatin ila wa sadisum wala adna min dalika wala aksra ilam wa ma'ahum aina makanu. Apa kowe ora ngerti menawa Allah mirsani sekateng langit lan bumi? Ora ana wong guneman wong telu kejaba Allah dadi sing nomor 4. Artinya Allah menyertai. Ora ana gunemane wong 5 kejaba Allah dadi kang 6. Ora ana wong guneman 7 Allah dadi nomor 8 lan sak lajengipun. Dan Allah menyertai kepada kalian dimanapun kalian berada. Coba, nek wong ini merasa kehadiran Allah ini, merasakan diawasi oleh Allah, di mana kita ini bisa berbuat maksiat, di mana kita ini bisa berbuat dosa. Karena apa? Dia merasa diawasi oleh Allah terus menerus. Alhamdulillah saking menika Bapak Ibu, peduli lindungi diri ini yang merasakanlah kehadiran Allah ini. Innallaha kana alaikum raqiba. Karena Allah itu senantiasa pengawas kita semuanya. Ya, mengawasi Allah Ta'ala. Allah mengawasi kita semua terus menerus. Ada juga di riwayat lain, Sufyan Ats-Tsauri, alaika bimuraqabati mimman la tahfa alaihi khafiyah. Sufyan Ats-Tsauri ngendika, tetaplah kalian itu merasa diawasi oleh yang tidak tersembunyi sesuatu yang rahasia. Maksudnya merasa diawasi oleh Allah lah seliramu, karena Allah itu mengetahui segala yang rahasia. Wa alaika birojai mimman yamliku wafa, lantan sao berharap ngarep-arep namung dateng Allah. Nanten nggih. Hendaklah kalian berharap kepada Allah yang tidak pernah mengingkari janji, yang senantiasa menepati janji. Jenengan nek ngarep-arep karo liyane Allah, oke kecili, coba janji-janji sing wingi ditokke kecilik nggih.
Ngopo-ngopo akeh kecil nek mau ngarep-arep kalih wong. Mungsil kita bantu orang, mungkin kita melu mendukung orang, sesuk berharap mendapatkan balasan. Alah akeh kecil Maka berharaplah kepada Allah yang tidak pernah melepaskan janji. Wa alaika bil hadri miman yamliku uqubah. Dan tetaplah kalian waspada terhadap zat yang berkuasa memberikan hukuman. Lah awake dhewe kudu waspada. Waspada kepada siapa? Allah sing memiliki hukuman itu sendiri. Nah inilah Bapak-bapak berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah itu jadi merasa diawasi oleh Allah, maka yang menika saged melindungi dirinya. Melindungi dirinya itu dengan muraqabah. Soalnya nek mboten duwe muraqabah, watase we neng dhuwur we diawasi polisi, jaksa, tentara, KPK. Wong kudune sing nggo bantu jenengan sing terpapar Covid wae ya entek. Tur ora gur sithik coba. Ora gur sithik to niku. Nah, pengawasan manusia itu enggak ada artinya, enggak bisa menjamin semuanya. Oleh sebab itu muraqabah Batullah itu sangat penting untuk melindungi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sarana wong kuwi peduli lindungi diri niku menawi tiyang menika muhasabah. Mau muhasabah. Muhasabah niku mengevaluasi, menghitung-hitung amalan, mengkoreksi amalan kita semuanya. Niku jenenge wong peduli lindungi diri, Pak. Gelem mengevaluasi. Wa hiya annahu lamma kana al-muslimu amilan fi hadhil hayati lailan nahara alamma yas'aduhu fid daril akhirah. Jadi nalika tiyang muslim menika beramal dalam kehidupan ini, neng dunya niku beramal untuk kebahagiaan akhirat. Wa yu'ahillahul karamatiha wa ridwanillahi fiha, untuk mengharap kemuliaan dan keridhaan Allah. Wa kanati dunya ya musimu amali, dan dunya niku sebagai ladang beramal. Nah, ladang beramal. Kana alai ayang duro ilal faraidil wajibah alai, maka wajib dia itu memperhatikan aku ki wis nindakake kewajiban napa durung. Lah kuwi muhasabah. Kita itu mengevaluasi, aku ku wis nindakake kewajiban apa durung. Nek wis nindakake kecer apa ora. Nah, niku dievaluasi. Dihitung-hitung, oh iya sedina iki mau aku ki ninggalke kewajiban salat 5 waktu apa ora. Nek umpama wis nindakake kualitasé piye? Lah niku ora dievaluasi. Karena di dunia ya musimul alaih, karena dunia itu sebagai tempat beramal, maka pupung isih nenggon tempat beramal kuwi mau dievaluasi. Kaya wong petani nandur sawah, senantiasa dilihat, dievaluasi. Oh iki tandure tumbuhnya bagaimana, perlu dipupuk atau perlu diobat, iki segera ditindaklanjuti. Lah muhasabah niki ning donya nalika nandur. Wong tani muhasabah kok bar panen. Lah ngopo? Bareng wis gagal panen agek kan ketinggalan. Jadi muhasabah niku ketika di dunia diitung-itung. Nek kurang gek ditambahi ngaten nggih. Nek wis baik mungkin bisa ditingkatkan, itulah fungsi muhasabah. Mula muhasabah niku ngitung sepinten kewajiban ingkang sampun ketindakaken napa dereng. Nomor loro sepinten sunah-sunah amalan sunnah ingkang sampun katindakaken, lan sepinten dosa kelepatan ingkang terlanjur dilaksanakan. Niki ibaratnya bapak-bapak, menawi tiang muslim niku melihat mengevaluasi amalan wajib niku nggih kat tajiru ila ra'si mali. Nek wong muslim kuwi mengevaluasi amalan wajib kuwi ibarate kaya pedagang mengevaluasi pokok modal. Pokok modal, Pak. Nek pedagang niku nek dodol, nek bisnis, pelaku bisnis nek dodolan niku sing diperhatikan pertama sing wajib pokok modale. Sing penting pokok modale niki tetep utuh. Senajan urung bati we ora masalah jeneng wong usaha. Ning kan sing penting pokok modalnya itu harus kembali. Kenapa? Ini wajib.
Jadi wong sing melihat amalan wajib, kewajiban niku kaya dene pedagang memperhatikan pokok modalnya, harus bali. Mula niki kudu sifatnya wajib. Wayang duru ila nawafilin nadra tajiri illa arbahi zaidati ala ra'sil mal. Menawi tiang muslim niku ngatosaken mengevaluasi amalan-amalan sunnah. Nah, amalan sunnah kan mboten wajib. Nek ditindakake mendapat pahala, ditinggalke ya ora dosa kan ngaten nggih. Gambaran umumnya. Jadi nek wong muslim ku melihat amalan-amalan sunnah, kuwi kaya pedagang melihat keuntungan. Keuntungan kan ya ora wajib, Pak. Ya nek ora untung ya ora apa-apa anggere ora rugi rak ngeten. Dadi wong kuwi nonton amalan sunnah kuwi kaya dene nonton keuntungan. Umpama iki dina iki ora untung, mestine ndek pengarep-arep dina sesuk aku untunge kudu luwih akeh sehingga nutup dina iki sing ora entuk. Mula nek wong muslim melihat ketinggalan ibadah sunnah kuwi kaya dene ngitung bati. Nek saiki bati sesuk kudu batine tikel. Nek wong muslim ketinggalan salat sunnah iki kudu nambahi ibadah sunnah, ngoten lho. Aku ketinggalan salat malam seperti Nabi ketinggalan salat malam. Beliau mengimboi menukar pada siang hari berapa rakaat? Ini ku nek salat malam kan 11 rakaat. Kalau mongso ketinggalan ana ing wanci bengi, beliau mengerjakan siang hari 12 rakaat. Jadi menawi ketinggalan sunnah niku ditambahi lah. Nanti ditambahi sunnah lainnya. Senantiasa ini akan menjadikan kebaikan. Kaya dene wong pedagang kuwi mau dina iku ora bati. Nah, ning sesuk kudune duwe bati sing luwih sehingga bisa nutup iki hari yang tadi mboten nutup. Itu adalah muhasabah amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, wa yang dura ilal ma'asi wa dunubi kal hasarati fit tijari. Orang muslim yang melihat dosa-dosa kemaksiatan yang mungkin dikerjakan, piyambakipun kados dene seorang pedagang memperhatikan kerugiannya. Nanti nek ngitung dosa, kuwi kaya wong pedagang ngitung kerugiane. Sing kerugian itu sangat-sangat tidak diinginkan. Nah niku. Dadi kaya dene wong kelangan, Pak. Memang kehilangan. Jadi ketika dosa kemaksiatan dikerjakan, kuwi kaya dene wong kelangan geden, wong kerugian kok. Tapi bagi orang yang tidak peduli lindungi diri kan kerugian geden-geden kuwi ora krasa, Pak. Dosa maksiat pirang-pirang ki ora krasa. Lah apa kaya ngoten niku iso dikandhake wong kuwi peduli lindungi diri? Nah, muka niki Pak, peduli lindungi diri itu ya muhasabah niku wau. Hasil dari muhasabah menawi piyambakipun melihat amalan-amalan wajib ditinggalkan, maka dia akan mengerjakan. Kalau itu tidak bukan berarti qadha, tapi dia harus berikhtiar untuk mengerjakan. Karena untuk wajib itu mboten qadha, Pak. Misalnya ketinggalan aku ora nindakke salat 5 waktu, biyen. Terus saiki dia bertobat mengerjakan apa? Dia harus menukar salat 5 waktu yang ditinggalkan kan mboten. Dia harus untuk tidak meninggalkannya. Ketika dia melihat amalan sunnah yang ketinggalan, maka dia akan menambah amalan-amalan sunnah yang lebih banyak. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika dia ketinggalan, ketinggalan perkara wajib, ning ketinggalan sholat jamaah asar mergo eneng kebun kurmanya ya. Saking piyambakipun niku asik wonten ing kebun hartanya itu, sampai ketinggalan sholat jamaah asar niku. Akhirnya apa? Untuk menutup gelone ini wow, kekurangan wajib ini, beliau menafkahkan kebun ini itu rasa dipandang biasa, Pak. Umar bin Khattab, Abu Bakar itu luar biasa. Abu Bakar itu infak seluruh hartanya, Pak. Seperti dulu kita Abu Bakar menafkahkan seluruh hartanya. Umar separuh hartanya. Tapi di sisi lain ada orang yang menafkahkan hartanya Rasulullah. Nah, seperti sahabat, kula niku sugih duit, anak kula mung wedok siji. Napa kula entuk nafkahke wakafke bondo kula sak 2/3? Ora oleh.
Setengah pripun? Ora oleh. Sepertelu pripun? Wah, kuwi wis kokean. Ya, eneng sahabat sing oleh mung sepertelon. Eneng meneh sahabat sing niku, ya Rasulullah, niki kula duwe mas-masan mung niki. Kula duwe mas-masan niki tok, mboten duwe liyane, niki kula sedekahke. Toke Nabi. Ditoke, didiamkan. Ya Nabi kula niki mung duwe barang niki, kula infake. Kula sakit. Kowe iki nek ora duwe kok jangan kamu itu menjerumuskan dirimu sendiri. Benten-benten melihat. Loh, kenapa Abu Bakar ingin pakai semua hartanya boleh? Karena Abu Bakar kuat imannya. Karena Abu Bakar sekeluarga itu kuat imannya. Abu Bakar cerdas di dalam bisnis. Paribasane saiki diwenehke kabeh bandane. Saking keimanan dan pinternya dagangnya. Ora bali meneh. Masalah dalan gampang to, Pak. Wong sak dikai kabeh sesukan cepet baline. Beda nek wong ora duwe keahlian. Umar juga demikian, kekuatan imannya demikian. Umar bin Khattab itu sama dengan Abu Bakar. Kemudian sahabat lain hanya seperti apa kekuatan imannya, Pak. Jadi Nabi itu yang kekuatan imannya. Oh, keimanan itu menjadikan kekuatan kita hingga muhasabah ini sampai Abu Bakar Umar bin Khattab itu juga ngemotakan datang kita sami dan hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Hitungan awakmu sadurunge sesuk sliramu diitung. Ngoten nggih. Abu Bakar Umar bin Khattab. Wa kana rajulan idza janna alail yadribu qadamaihi bidarrati. Wa yaqulu li nafsi ma da'amil til yaum. Umar bin Khattab jika malam tiba dia pukulkan tongkatnya ke kakinya. Tak. Terus ngomong, "Mada amil til yaum." Apa sing wis mbok tindake saawan niki mau? Umar bin Khattab. Malam tiba petok ngoten niku. Apa sing wis mbok tindake saawan niki mau? Generasi sahabat sangat luar biasa, dia senantiasa begitu. Artinya tidak sedikit mereka itu memang berusaha untuk mengevaluasi muhasabah, apalagi dilakukan pada malam, dan muhasabah itu lebih mudah dilakukan pada malam-malam harinya. Ketika siang hari ini awake dhewe banyak beraktivitas, banyak satu mencari nafkah, malam hari ada waktu untuk bangun malam, untuk bermunajat kepada Allah. Ini di sana banyak istighfar. Maka Allah yang jilu Rabbuna wa ta'ala sama idnya kinayah qatul bilail akhir. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga. Sopo wong yang minta ampunan, aku ampuni. Siapa yang minta karunia, aku berikan. Bukankah ini merupakan bentuk buah dijadukan muhasabah siang harinya? Jadi malam itu lebih longgar untuk muhasabah. Karena haka anil Ahnaf bin Qais annahu kana yaji'u ilal misbah. Ya Hasan bin Nar. Ahnaf bin Qais kadang-kadang di malam hari itu memasukkan dirinya ke misbah itu sentir banget. Sentir. Jadi iki agek geni ning Laut dadine situ. Merokok pitung kali. Salah jauh itu bentuk muhasabah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu itu muhasabah. Sampai le muhasabah ngantek kadang lenget ke driji ning geni. Bulane merokok ki yo panas tenan. Kadang wong nek merasakan ngeten kan ia bisa tersadar begitu. Nah. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu, saranane wong kuwi peduli lindungi diri niku menawi piyambakipun menika mujahadah. Sakwise wau bertaubat, nggih, terus merasa diawasi dening Allah, monggo dadi mencegah dosa niku. Terus dheweke mengevaluasi, nggih, ngitung-ngitung amalane niku wau, baik wajib, sunnah maupun dosa-dosanya dihitung. Lah terus ning nomor 4, wong sing peduli niku itu mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan niku wau.
Mujahadah ala nafsi, untuk dirinya sendiri. Karena apa? Inna nafsa la amaratum bisu. Karena hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Mula awake dhewe wajib mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beramal. Amalan wajib, apalagi kita harus paksa diri kita. Itulah jihadun nafas. Jihadun nafas itu jihad yang paling tinggi, melebihi jihad orang kafir, melebihi jihad kepada orang munafik. Tapi jihadun nafas itu lebih utama. Itu wong kuwi nggih, jiwa manusia iki meh padha rata-rata. Nek kon ngibadah ki angel. Kula jenengan iki nek dirasake ngaji ngene iki ya emeng. Ya ini kudune ning omah kok ngaji. Neng masjid sholat jamaah itu ya abot, nyatanya oke-oke wong ya berat. Lah, melihat seperti ini perlu mujahadah. Ketika kita ini merasa malas ibadah, maka kita harus mujahadah seperti kita berperang kepada musuh. Apa? Mengalahkan kemalasan kita untuk bisa hadir kepada sholat jamaah. Loh, kuwi dilakukan jihad, Pak. Ketika kita tidak tahu sebagian ilmu syar'i, hukum-hukum agama, wajib kita berjihad untuk mengalahkan kebodohan kita. Dengan apa? Majelis taklim. Ini perlu, ini bentuk jihad. Wong jihadun nafas tetapi dia tidak mau mengalahkan kebodohannya. Mana mungkin dia disebut seorang yang mujahid? Jadi wong orang ngerti ki obate yo luru ngerti kan ngaten. Meskipun ilmu itu atas kehendak Allah. Nah, sing penting wong kan usaha to, Pak nggih. Wong sing diitung kan lakune. Mboten sepinten ilmu sing panjenengan kuasai, tetapi lakune niku. Ketika orang itu merasa bakhil, medit ngoten lho. Sifat medit kan sifat semua orang juga. Jadi sifat tadi malas, bodoh itu kan manusia kan nggak tahu seperti itu. Ketika kita sedang bakhil, ya harus kita jihad pada diri kita untuk mengalahkan kebakhilan kita, untuk mengeluarkan sedekah kita. Kuwi nek ora diperangi ya abot, Pak. Wong sing ditonton ki ora kak bandane, sing ditonton iki gedene infake. Udah semono diinfake. Semono zakatku cah. Lali nek ora ditonton besarnya harta yang dia miliki. Lah itu perlu dipaksa. Memang ibadah itu harus dipaksa. Nah, mboten dipaksa mboten ketekan. Lah, oleh paksaan itu kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita, keridoan, keikhlasan, itu kan seiring. Tapi pisanan kan kayak tetap kudu dipaksa, Pak. Ngaji ya kudu dipaksa sithik. Nah, jangan kita ini menggunakan kata-kata password yang sering digunakan, la ikraha fiddin. Jak ngaji, jak sholat jamaah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seakan-akan rampung dengan password wi mau. Wis anggere diandak ngaji, at-taqwa hahuna. Ayo Pak D ngaji at-taqwa hahuna. Le takwa ki ning ati kok le. Kuwi nggo password wong sing itu benar tapi penempatannya tidak benar, Pak. Jadi nek dijak amal saleh at-taqwa hahuna. Takwa ki ning ati le, rasa ketokke. Ya benar ngono tapi penempatannya kan salah. Harus dipaksa diri kita ini, Pak, untuk mujahadah bersungguh-sungguh. Bahkan ini termasuk jihad yang paling besar kata niki. Jadi memaksa diri kita untuk, nah itu dibutuhkan mujahadah niku wong nggih. Jadi mujahadah kepada dirinya sendiri agar dia itu bisa mentaati Allah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga bagaimana para sahabat Nabi itu bermujahadah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, kemudian juga dari siapa itu sahabat-sahabat yang lain. Pak Rasulullah SAW qoma laila hatta tafattorat qadamahu sarifatain. Ketika Rasulullah itu beribadah sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Le sungguh-sungguh ngibadah kuwi ngapunten nggih, ngantek sikil itu bengkak. Sampai sahabat bertanya, nggih, afala ahab, kenapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah? Panjenengan niku piyantun sing diampuni Allah, sampun dijamin oleh surga oleh Allah. Kenging napa panjenengan melakukan salat ngantos sungguh-sungguh ngantok kakinya bengkak? Afala ahabbu an akuna abdan syakuran. Apakah aku tidak ingin sebagai seorang hamba yang bersyukur? Lah inilah kesungguhan Nabi dan para sahabatnya itu. Sungguh-sungguh betul dia ngopeni itu loh, ngopeni
imannya, ngopeni ibadahnya itu temenan, ngopeni Islam itu temenan. Di tengah saat ini itu yang digembor-gemborkan itu kebinekaan, toleransi dan sebagainya, seakan-akan ini kita ini lemah, sehingga menjadikan apa-apa penuh toleransi. Orang masjid rapopo toleransi, orang kalau salat rapopo toleransi misalnya. Nggak boleh begitu. Tapi harus kita bermujahadah sungguh-sungguh pun. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jargon yang terakhir dengan peduli lindungi diri secara lahiriah oke ya, mungkin dengan vaksin, dengan prokes itu ya oke. Tapi yang tidak kalah penting bagi orang itu adalah peduli lindungi diri dengan 4 perkara ini. Tanpa ini nggak akan mendapat keberuntungan. Karena tadi orang yang beruntung itu orang yang mau mensucikan dirinya dengan apa? Dengan amal dan dengan iman dan amal soleh, dan membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Sarananya apa? 4. Siji, gelem taubat. Nek ora gelem taubat, wong kuwi ora peduli terhadap dirinya sendiri. Yakin wis. Kalau nggak mau bertobat, berarti wong kuwi ora peduli terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, harus muraqabah. Nek kuwi merasa diawasi Allah, merasa amalannya dilihat Allah, merasa Allah melihat apa yang rahasia di milik kita, maka ini adalah wong sing peduli terhadap diri. Mergo napa? Kanthi mekaten dia akan menjaga dirinya tidak menjerumuskan dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang peduli lindungi diri yang ketiga adalah muhasabah. Lalu menghitung, mengevaluasi amalan-amalan kita. Kalau amalan kita itu sudah baik, maka perlu ditingkatkan. Kalau amalan kita itu ada yang kurang, maka perlu ditambahkan. Kalau itu dosa terlanjur dilaksanakan, maka taubat itulah yang dikerjakan. Muhasabah. Nah, untuk bisa melaksanakan 3 ini diperlukan mujahadah, bersungguh-sungguh, untuk memerangi hawa nafsu ini, untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, dan untuk berusaha meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ini mujahadah, perlu perjuangan yang kuat, sehingga menjadikan orang itu akan selamat tadi. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mau peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap kebersihan diri dari dosa dan kemaksiatan. Wabillahi makaten Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan semoga pagi ini kita memulai kajian ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada satu alarm, tidak ada efek. Kita berdoa pada Allah, yakinlah karena apa? Awake dhewe iki mung iso berusaha leriah, tetapi kita lupa bahwa Allah lah menentukan segalanya. Wong kuwi nek arep diparingi keselamatan ora kurang dalane. Wong kuwi nek ditakdirkan kena ya ora kurang dalane ngoten nggih. Maka kita harus berusaha, tetapi tetap lahiriah kita tetap harus berusaha menjaga hal-hal yang diwajibkan. Ngaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.